masih ada kaitannya lah. Cuman perbedaannya adalah kalau kemarin tuh benar-benar apa ya, benar-benar mencakup semuanya, bahkan bukan saya pribadi saja tapi benar-benar ke sampai keluarga, pekerjaan. Kalau ini sih sebenarnya cuman kayak gimana ya, menceritakan tentang perjalanan apa ya, kerohanian saya dari benar-benar saya ini jadi orang yang benar-benar saya pikir menjadi orang Kristen tuh ya tidak terlalu penting. Yang penting ke gereja sudah. Saya beranakan dari orang yang orang Kristen, makanya saya ke gereja. Itu pun juga kalau orang itu ke gereja. Kalau enggak ya enggak. Sampai pada akhirnya ketika kita tumbuh dewasa sudah mulai kerja, apa ya? Ya ketika kita sudah kerja itu di dunia kerja itu menemui banyak masalah. Akhirnya membentuk pribadi kita juga. Karena dari awal pribadinya sudah minder, kurang pintar bergaul, akhirnya apa? Di tempat yang tidak baik, apa bisa dibilang mungkin pergaulannya kurang baik, akhirnya juga bertambah, dipupuk, dipupuk menjadi semakin tidak baik. Cuma pada akhirnya, eh, singkat cerita, ketika saya beribadah di gereja sebelumnya, sebelum di gereja sebelumnya, saya tuh suka pindah-pindah gereja dulu tuh, karena nggak tahu ya. Musafir lah ya, musafir ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Karena saya tuh sama kayak apa ya? Karena saya nggak punya teman, jadi saya tuh sebenarnya pindah-pindah gereja itu tujuannya mau nyari teman, mau nyari teman untuk apa ya? Ya dulu tuh mikirnya kalau bisa yang seiman juga lah. Jadi kalau bisa syukur-syukur kalau yang seiman tuh bisa nyambung gitu kan. Karena sejauh itu dari saya kecil sampai besar tuh saya tidak punya benar-benar punya sahabat yang bisa untuk teman cerita. Akhirnya ya apa ya, pribadi yang sudah lama tuh mungkin bisa dibilang tidak baik, ke gereja juga cuma asal-asalan, asal cuma ke gereja tapi ya datang tuh cuman formalitas saja, tidak dapat apa-apa. Tapi ada kebetulan saya waktu itu tuh tidak tahu kenapa ya, mungkin karena dari eh, apa, sepertinya saya tuh kayak kalau orang bilang dapat pewahyuan. Dapat pewahyuan, tidak tahu kenapa saya tuh kayak disadarkan peristiwa kayak di inilah, kayak ditegur kayak Tuhan kayak gitulah. Dari saya dulu pernah kecelakaan. Pada waktu itu saya kecelakaan itu tuh bener-bener yang sampai kritis sampai berapa hari gitu ya. Sampai berapa hari itu sampai bener-bener orang bilang saya itu amnesia. Sampai 3 hari itu saya tidak bisa ngenalin orang. Akhirnya itu saya ingat tuh kecelakaannya hari Kamis, saya sadar tuh hari Senin baru bisa sadar kan. Orang tua saya tuh di sana dikabari nggak bisa. Dan ada cerita lucunya tuh di sana saya tuh dikenal namanya tuh nama belakangnya karena Esa Cahya Saputra, kalau orang Jawa nyebut kan Cahyo gitu ya. Jadi teman saya tuh nelpon keluarga Esa bahwa Esa ini sedang kecelakaan. Yang ditelepon tuh ini om saya. Om saya tuh bilang saya nggak punya ponakan namanya Cahyo. Akhirnya saya tuh lontang-lantung di rumah sakit. Gak punya ponakan namanya Esa. Nggak punya maksudnya nggak punya ponakan namanya Esa. Saya punyanya Cahyo. Ini penipuan dia bilang gitu. Akhirnya saya terlontang-lantung di rumah sakit. Puji Tuhannya di situ, itulah tadi. Ketika kita menabur sesuatu yang baik, pasti kita dapat yang baik juga ya. Saya bilang di tempat kerja saya nggak neko-neko, saya dibilang orang juga disiplin. Akhirnya manajer tuh kasih jaminan bahwa saya jamin untuk masuk rumah sakit ditangani. Oke, itu salah satu dari ini aja ya, apa kebaikan Tuhan. Akhirnya dari situ ketika saya sadar, saya pulih walaupun tidak benar-benar bisa pulih sepenuhnya. Ada kayak kalau saya tuh kecelakaan tangan saya ini masih ada bekas lukanya, benar-benar sampai sekarang masih terasa. Jadi waktu itu saya ngerasa benar-benar dikasihi Tuhan. Bahwa orang bilang tuh saya tuh tidak bakal selamat. Karena waktu kecelakaan tuh ya, rahang saya ini patah, sini masih kelihatan, rahang saya patah. Darah tuh keluar dari mulut, dari telinga, sampai sekarangnya efeknya aja telinga saya tuh kadang kayak apa, pendengarannya agak berkurang. Tapi dari situ saya merasa bahwa kebaikan Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Sampai akhirnya ketika saya belajar setia untuk ke gereja, benar-benar ke gereja itu benar-benar ke gereja beneran, ada aja ini Tuhan tuh kayak menguji saya seberapa jauh sih hati saya tuh benar-benar mau serius kan. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa ya, mungkin waktu itu saya tuh masih apa ya, masih sangat dangkal sekali pengetahuan tentang Tuhan tuh. Jadi akhirnya ketika dikasih masalah yang nggak enak, saya ngedown lagi terus ya sudah ngapo ya, ketika aku mau bener-bener mau serius kok malahan ada masalah. Aku tuh waktu itu nggak tahu ini tuh diberhentikan dari tempat kerja. Padahal saya sudah ngerasa nyaman ya di situ. Sudah ngerasa nyaman di situ, akhirnya saya diberhentikan.
Sampai bener-bener saya tuh nganggur hampir 2 bulan, sampai bener-bener keuangan saya tuh menipis. Sampai waktu itu saya punya motor mau saya jual mau pulang ke Jawa. Tapi dalam hati saya tuh udah tahu kenapa ya kok saya ini kok masih berat ninggal kali ini kota ini gitu. Sampai saya tuh sudah aku tuh sudah tidak pernah berdoa, sudah lama gak berdoa saya doa. Intinya saya tuh bilang sama Tuhan, kasih saya alasan Tuhan, kenapa kok saya tuh kok masih berat sekali untuk meninggalkan kota ini. Tidak tahu alasannya kenapa kok. Saya tuh sudah post motor tuh di Facebook ya, di Facebook tuh sama teman-teman tuh, jadi akhirnya sudah banyak yang nawar, tidak aku kasih, karena dalam hati saya itu kayak setengah-setengah sih sebenarnya itu. Sampai akhirnya saya tuh dapat kerja tempat baru, saya punya teman, saya diajak beribadah ke gereja. Ya gereja saya sebutkan GSJA. Genre musiknya beda, apa misalnya ini di sini itu karismatik, kalau gereja saya sebelumnya kan masih ini ya apa kidung-kidung Jumat. Jadi saya mulai dikenalkan dengan lagu-lagu karismatik, saya banyak diberkati. Akhirnya tidak tahu kenapa saya itu dikasih kesempatan, padahal saya belum lama waktu itu berjemaat di GSJA itu. Saya dikasih kesempatan sama Ibu Gembala untuk melayani sebagai singer. Jadi sebenarnya saya tuh tidak yakin juga, aku nih tidak pernah ikut pelayanan. Walaupun dalam hati saya sebenarnya dari dulu tuh saya tuh pengen berguna bagi gereja, tapi nggak tahu saya itu potensinya di mana. Kata orang saya tuh kalau lihat anak kecil tuh seneng, ini apa bisa dibilang ya hobi lah, bantu ngasuh anak kecil. Kamu jadi ini aja guru sekolah minggu. Tapi saya nggak tahu mau ngajar sekolah minggu tuh caranya seperti apa. Jadi saya ini bingung, saya ini pengen pelayanan, tapi aku nggak tahu potensinya di mana. Sampai akhirnya di sini saya nggak tahu mungkin itu memang prosesnya Tuhan. Saya ini ditawari sama Ibu Gembala untuk pelayanan singer. Oke saya terima, tapi tidak sampai di situ saja. Ketika kita ini ibarat kata tuh, pohon itu kalau semakin tinggi semakin kencang juga kan anginnya. Cobaan tidak sampai di situ aja, banyak sekali cobaan. Bahkan yang paling terberat itu ketika saya benar-benar setia. Cobaan yang paling berat itu bukan cuma sekedar diberhentikan dari tempat kerja, kehilangan mungkin saya bisa pernah bilang secara materi saya pernah kehilangan motor. Jadi itu juga pukulan berat tapi tidak seberapa. Sampai akhirnya saya dapat berita bahwa orang tua saya dipanggil Tuhan. Wah itu pukulan paling berat buat saya. Sampai akhirnya tapi waktu itu saya beruntung bahwa saya punya komunitas yang benar. Dan di situ saya dikuatkan dan saya juga sudah melayani. Kalau saya sudah melayani, saya menatapkan hati untuk masa masalah seperti itu saya mau menyalahkan Tuhan. Jadi waktu itu benar-benar saya singer selepas dari orang tua saya dipanggil Tuhan, saya kembali bekerja seperti biasa. Tapi masih ada terasa terpukul ada. Tapi waktu itu saya kembali melayani. Ada sebuah lagu, saya waktu itu singer seperti mengingatkan saya ya ketika dulu tuh saya ketika sudah benar-benar diambang rasa menyerah tuh pengen tidak ada alasan lagi aku untuk bertahan di sini di kota ini. Secara pekerjaan enggak juga bisa memberkati saya secara finansial, secara kehidupan juga enggak. Jadi akhirnya ada kepikiran pulang walaupun saya sudah melayani. Tapi di sisi lain kok berat. Sampai akhirnya pas ketika saya mendengar lagu itu, saya lihat di YouTube itu sebenarnya lagunya didedikasikan untuk para pelayan Tuhan. Jadi saya merasa saya ini salah satu pelayan Tuhan. Jadi saya ngerasa bahwa mungkin inilah satu alasan kenapa kok sampai sekarang saya itu mau meninggalkan kota ini berat. Karena ketika saya pulang mungkin secara finansial saya dicarikan kerja sama om saya di tempat kerja yang mungkin lebih bagus. Tapi di sisi lain saya berpikir apakah saya masih bisa melayani Tuhan? Walaupun melayani Tuhan itu tidak sebatas cuman melayani di depan enggak. Tapi saya benar-benar rindu ketika saya sudah dikasih pelayanan, saya pengen benar-benar semakin jauh mendekatkan diri ke Tuhan dalam pelayanan saya. Sehingga saya benar-benar oke lah waktu itu ada harga yang harus saya bayar ketika saya ini benar-benar saya mau bertahan di sini bukan cuma karena kerjaan, bukan karena teman-teman saya di sini. Saya bilang di sini teman-teman juga tidak terlalu banyak. Bisa dibilang teman-teman saya kebanyakan dari gereja juga. Di luar ya cuma sebatas teman kerja gitu lah. Bukan teman dekat. Akhirnya memang ketika kita mau ikut Tuhan selalu ada harga yang dibayar. Jauh dari orang tua, dari saudara, sangat mungkin kalian bisa bayangkan ya ketika hari raya. Bukan karena merayakannya, mereka berkumpul, telepon. Dia bilang cuma saya saja yang nggak datang. Rasanya hati saya pengen hari ini juga pulang, langsung pengen berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi saya sudah meyakinkan hati saya bahwa saya di sini pengen tidak tahu sampai kapan bahwa Tuhan mau pakai saya untuk melayani Tuhan di gereja ini, entah bahwa sebagai singer atau apapun. Akhirnya saya memutuskan untuk bertahan sampai saat ini.
Dan ada sebuah lagu yang benar-benar mendasari, yang benar-benar mengingatkan saya bahwa pentingnya untuk melayani Tuhan dan saya bertahan di sini karena itu. Jadi bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, pada akhirnya yang kita cari bukanlah sebuah kekayaan saja, tapi memang benar-benar kita mau benar-benar mau mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, kehidupan kekal, mahkota yang daripada Tuhan yang bukan daripada manusia. Saya mau ajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu ini, semoga ini bisa memberkati kita semua. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mungkin saya mau menambahkan bahwa setiap dari cerita saya tadi, mungkin pengalaman pribadi saya itu dulu membawa saya itu bahwa setiap berkat Tuhan itu selalu dalam tolak ukurnya bahwa cuman pekerjaan atau kesuksesan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ketika benar-benar saya meyakini itu, benar-benar berkat Tuhan tercurah dalam hidup saya. Saya tidak bilang bahwa hidup saya itu berkelimpahan, tapi Tuhan bilang hidup kita cukup
Yes. Jadi saya ngerasa bahwa hidup saya dicukupi untuk Tuhan. Oke. Jadi semoga teman-teman bisa terberkati dari